Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahanana Kasiwi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Balance Scorecard Metric PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2019 sampai 2023. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana kinerja PT Indofood dianalisis menggunakan metode BSC yang dilihat dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Selanjutnya, profil perusahaan. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Perusahaan ini memiliki kode saham INDF di Bursa Efek Indonesia. Indofood memiliki visi menjadi perusahaan Total Food Solution, artinya perusahaan yang tidak hanya memproduksi makanan, tapi juga mengelola seluruh rantai bisnis mulai dari bahan baku, produksi, hingga distribusi. Indofood juga memiliki beberapa divisi utama seperti Indofood JBP, Bogasari, Agribisnis, dan distribusi pada tahun 2020. Indofood mengakuisisi Penhill Company sehingga jangkauan pasarnya semakin luas hingga lebih dari 30 negara. Selanjutnya, data keuangan 2019 sampai 2023. Pada slide ini ditampilkan perkembangan kinerja keuangan Indofood selama 5 tahun. Dapat kita lihat bahwa penjualan perusahaan meningkat dari sekitar 76,59 triliun pada tahun 2019 menjadi 111,7 triliun pada tahun 2023. Laba bersih juga mengalami peningkatan menjadi 8,15 triliun. Selain itu, total aset dan total ekuitas juga terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi perusahaan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Selanjutnya, rasio keuangan adalah rasio keuangan yang menjadi dasar penilaian perspektif keuangan pada BSC. Current ratio menunjukkan tren meningkat yang berarti kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik. Debt to equity ratio mengalami penurunan sehingga struktur modal perusahaan menjadi lebih sehat. Gross profit margin juga meningkat yang menunjukkan efisiensi produksi semakin baik. Namun nilai ROA dan ROE masih relatif rendah dibandingkan rata-rata industri sehingga pemanfaatan aset dan modal masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, kerangka Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC merupakan metode yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Metode ini tidak hanya melihat kinerja perusahaan dari sisi keuangan saja, tetapi juga dari 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, kedua perspektif pelanggan, ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir adalah perspektif pertumbuhan serta pembelajaran. Keempat perspektif tersebut saling berhubungan untuk mencapai visi dan strategi perusahaan. Selanjutnya, perspektif keuangan. Pada perspektif keuangan, Indofood memperoleh skor 3 dari 5 atau kategori cukup baik. Penjualan perusahaan tumbuh dengan rata-rata sekitar 9,9% per tahun. Gross profit margin meningkat menjadi 32,3% yang menunjukkan efisiensi produk semakin baik. Likuiditas perusahaan juga sangat kuat karena current ratio mencapai hampir 192%, namun ROA dan ROE masih tergolong rendah sehingga perusahaan perlu meningkatkan efisiensi penggunaan aset agar keuntungan yang dihasilkan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Pada perspektif pelanggan, Indofood memperoleh skor tertinggi yaitu 5 dari 5. Hal ini karena merek Indomie masih menguasai lebih dari 70% pangsa pasar mie instan di Indonesia. Selain itu, jaringan distribusinya sangat luas dengan lebih dari 1 juta titik penjualan. Akuisisi Penhill juga membuat Indofood mampu memperluas pasar sehingga lebih dari 30 negara. Meskipun demikian, perusahaan masih perlu memperbanyak inovasi produk premium dan produk yang lebih sehat agar dapat mengikuti perubahan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, perspektif proses bisnis internal. Pada perspektif proses bisnis internal, Indofood memperoleh skor 4 dari 5. Perusahaan memiliki sistem rantai pasokan yang
terintegrasi mulai dari perkebunan, pengolahan tepung, produksi, hingga distribusi. Seluruh pabrik juga telah memiliki berbagai sertifikasi keamanan panganan seperti ISO 22000 dan sertifikasi halal. Selain itu, selama pandemi COVID-19, operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Walaupun begitu, inovasi produk terutama pada kategori makanan sehat masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, skor yang diperoleh adalah 3 dari 5. Indofood memiliki jumlah karyawan yang sangat besar dan rutin memberikan pelatihan serta program pengembangan SDM. Perusahaan juga aktif menjalankan program ESG dan CSR, namun investigasi pada penelitian dan pengembangan atau R&D masih tergolong kecil. Begitu juga dengan penerapan teknologi seperti artificial intelligence dan big data yang masih berada pada tahap awal sehingga masih memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Selanjutnya, rekapitulasi balance scorecard atau BSC. Jika seluruh perspektif digabungkan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Perspektif keuangan memperoleh skor 3, perspektif pelanggan memperoleh skor 5, perspektif proses bisnis internal memperoleh skor 4, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran memperoleh skor 3. Sehingga total skor balance skor PT Indofood adalah 3,75 dari 5, yang termasuk kategori baik. Artinya perusahaan memiliki fondasi bisnis yang kuat, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan aset agar WA dan ROE meningkat. Kedua, memperluas produk premium dan produk makanan sehat sesuai tren. Yang ketiga, mempercepat digitalisasi rantai pasokan menggunakan teknologi seperti LOT dan Big Data. Keempat, meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan agar perusahaan mampu menghasilkan inovasi yang lebih banyak di masa depan. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa PT Indofood memiliki kinerja yang secara keseluruhan tergolong baik dengan skor balance BSC sebesar 3,75 dari 5. Keunggulan utama perusahaan berada pada perspektif pelanggan karena memiliki pangsa pasar yang sangat besar dan jaringan distribusi yang luas. Sedangkan aspek yang masih perlu diperbaiki adalah efisiensi aset, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta transformasi digital agar perusahaan semakin kompetitif di masa mendatang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.